Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Burhan Dwi, MDKOM, Jabatan Pengembangan Terampil dari Unit Penempatan Dinas Perdagangan Kabupaten ST di bagian sekretariat. Di sini saya akan menjelaskan dan presentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi penetapan komputer terampil. Kemudian, pada tugas jabatan fungsional penetapan komputer berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Bab 4 Pasal 6 tentang tugas jabatan fungsional komputer. Isinya tugas jabatan fungsional komputer yaitu teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur, teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Dan berikan tugas berdasarkan peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Pasal 8 Ayat 1A. Di sini tupoksinya ada 15 poin. Yang pertama melakukan penggandaan data, kemudian melakukan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal atau LAN, kemudian melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi, melakukan pemasangan kabel infrastruktur teknologi informasi, dan melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi Indonesia, kemudian melakukan deteksi dan melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi di fungsi Indonesia. Kemudian melakukan pengembangan data dan pemindaian, melakukan pengembangan validasi, kemudian melakukan validasi hasil pengembangan data. 10. Melakukan pengembangan data dan validasi, 11. Membuat query sederhana versi data, 13. Melakukan validasi dan pengolahan, 14. Melakukan data spasial, dan 15. Melakukan uji coba program multimedia interaktif. Kemudian berdasarkan 5 ISO, berdasarkan tupoksi dan isu-isu yang ada di kantor saya, yang pertama, belum optimalnya pemeliharaan perangkat teknologi informasi Indonesia. Kemudian, yang kedua, belum optimalnya pemasangan kabel infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, belum optimalnya pencatatan infrastruktur teknologi informasi. Yang keempat, belum optimalnya kualifikasi data pengolahan. Dan yang kelima, belum optimalnya performa data spasial. Kemudian dari lima isu tersebut digunakan tabisan isu dengan PKL, yaitu pada isu pertama belum optimalnya pemeliharaan perangkat teknologi informasi Indonesia pada aktualnya ada poin 3 di poin 3, kemudian pada problematiknya di poin 5, pada kelayaknya di poin 5, kemudian layaknya di poin 5. Kemudian pada isu kedua, bahwa optimalnya pemasangan kabel infrastruktur teknologi informasi pada aktualnya diberikan poin 2, problematik di antara 3, kemudian layak di angka 4, dan layak di angka 3. Kemudian pada isu ketiga, belum optimalnya pencatatan infrastruktur teknologi informasi pada aktualnya diberi angka 3, pada problematik diberi angka 4, layak angka 3, kemudian layak angka 5. Kemudian pada isu keempat, belum optimalnya fondasi data penyimpan pada tempat aktual angkanya 4, kemudian pada titik angka 5, kemudian pada layak angka 5, dan pada layak angka 5. Pada isu kelima, optimalnya perkembangan data spasial pada aktualnya diberikan angka 5, kemudian pada problematik angka 3, kemudian pada layak angka 5, dan layak angka 4. Kemudian setelah diberikan tabisan isu dengan PKL, dapat hasil total. Kemudian pada total tersebut dilakukan perankingan. Kemudian setelah itu ranking 3 besar, kemudian dilakukan analisis isu dengan USG. Pada ranking pertama ada belum optimalnya publikasi data pengolahan diberikan angka pada pada urgensinya 4, kemudian seriousness yang 4, dan growth-nya 5. Pada isu kedua, belum optimalnya pemeliharaan perangkat teknologi informasi user. Pada urgennya 3, serius seriousness-nya 3, kemudian growth-nya 5.
Kemudian pada isu belum optimalnya performa data spasial, pada ordernya 3, seriousness-nya 4, dan growth-nya 3. Kemudian totalnya dapat dihasilkan yang paling tinggi adalah dalam optimalnya kompilasi data pengolahan. Kemudian pada isu belum optimalnya kompilasi data pengolahan, dilakukan analisis masalah dengan diagram fishbone. Ada masalah material, ada masalah sumber data tidak konsisten dan tidak seragam, data mentah tidak lengkap atau tidak mutakhir. Pada mesin, sistem tidak terintegrasi, sistem tidak terintegrasi, error serta kapasitas terbatas. Kemudian pada pemain atau SDM-nya, minimnya pelatihan penggunaan software data dan ketidaktelitian dalam entry atau verifikasi data. Kemudian pada metode ada proses kompilasi belum terdokumentasi dengan baik. Setelah itu pada akar masalah yang keempat tadi dilakukan pencarian solusi pemecah masalah. Solusinya adakan pelatihan rutin terkait pengolahan dan kompilasi data serta melakukan review data antar staf untuk memeriksa data sebelum finalisasi. Kemudian susun dan terapkan SOP dan ada kerja digital atau workflow agar proses lebih efisien dan terdokumentasi secara otomatis. Kemudian audit data secara rutin dan mendokumentasikan proses pengumpulan data agar mudah dilacak dan diperbaiki bila ada kesalahan. Dan yang terakhir, mengimplementasikan sistem integrasi data dengan database atau pusat dan tingkatkan kapasitas penyimpanan maupun server. Itu saja yang sudah saya presentasikan. Sekian, terima kasih.